kalau pernah lihat kecoa mati itu kan dia meninggalkan serpihan-serpihannya itu gitu ya. Jadi serpihan itu terbawa angin atau tersapu gitu ya, terus kehiruplah sama kita. Ya, akhirnya timbullah reaksi alergi. Kita mandi air panas terus tuh skin barrier bahkan berkurang terus, itu benar nggak dok? Betul, ya jadi skin barrier akan rusak. Alergi, eksema, dan juga psoriasis ini mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita karena mungkin banyak sekali teman-teman atau lingkungan kita tuh yang mungkin kulitnya merah-merah atau mungkin sampai psoriasis. Nah, hari ini kita akan bahas secara mendalam bersama Dr. Windy Kumala Budianti, ini spesialis kulit berarti ya dok ya, spesialis kulit dan subspesialisnya alergi dan imunologi. Dan itu yang imunologi yang berhubungan dengan kulit ya dok ya berarti. Autoimun biasanya. Iya, karena saya baca-baca juga kan kalau untuk subspesialis imun itu kan ada juga dari penyakit dalam ya. Berarti kalau dari dokter ini spesialis untuk yang bagian kulit. Oke. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banget dokter udah bersedia hadir dan memberikan edukasi. Semoga yang kita obrolin bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Oke, dokter, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Grita. udah diundang juga ke sini ya. Oke, Dok. Dok, kita akan bicara mungkin pertama soal alergi ya, yang mungkin banyak sekali teman-teman nih. Saya baca juga 60% alergi debu ya kalau di Indonesia ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih dok proses alergi itu bisa terjadi dalam tubuh kita? Oke, baik. Sebenarnya bukan debunya ya, tapi ada tungau di debunya itu. Jadi tungau itu mengandung protein ya. Jadi tapi bukan abu jalanan, tapi debu di rumah terutama. Makanya namanya house dust mite ya. Jadi kalau kita bersih-bersih rak atau guci-guci karpet itu tuh rata-rata kan ada debunya, tapi ternyata itu ada tungaunya. Ya, jadi tungau terus mungkin beberapa makanan itu kan mengandung protein. Nah, protein itu dikenali oleh tubuh kita sebagai sesuatu yang asing. Ya, jadi alergi itu biasanya pencetusnya dari luar. Ya, biasanya yang dimakan atau yang dihirup. Ya, selain tungau misalnya bulu kucing, sel kulit anjing gitu ya. Nah, begitu kena di tubuh kita, ada beberapa orang yang dia memang hipersensitif gitu ya. Artinya dia nggak tahan terhadap material-material tersebut, padahal hanya dalam jumlah sangat kecil. Nah, kenapa? Ternyata dari genetiknya sendiri itu ada perbedaan dibandingkan orang-orang lain gitu ya. Tapi selama ini kenapa nggak muncul? Kenapa pas udah belakangan, anaknya udah agak besar atau udah dewasa baru muncul? Karena tidak cukup faktor genetik aja. Jadi memang ada tadi pencetusnya tadi baru datang, tapi dia harus dalam jumlah yang cukup untuk terjadinya proses alergi itu. Jadi dia harus melewati ambang dulu. Nah, jadi misalnya sebenarnya kita alergi debu, tapi kita nggak pernah tuh beres-beres. Nah, suatu hari misalnya kita pindah rumah. Nah, kita beres terus selama 1 minggu. Pajanan si tungaunya itu jadi berlebihan. Akhirnya ngelewati ambang. Nah, akhirnya tubuh kita mensinyalir ini sebagai danger sinyal dan dianggapnya ini tidak baik untuk sistem imun kita. Akhirnya dia merespon. Nah, responnya dalam bentuk alergi. Nah, alerginya itu ada yang ke kulit, misalnya seperti biduran ya. Ada juga yang bersin-bersin, alergi debu, ada yang sampai asma ya. Jadi reaksinya tuh bisa bermacam-macam gitu. Kan ada, tapi yang paling banyak mungkin gatel kali ya. Ya, gatel kayak biduran atau memang kita bilangnya pruritus ya. Jadi emang gatel aja juga ada sih gitu. Kalau bersin-bersin juga ada berarti ya? Ada, bersin itu biasanya sensitifnya memang di saluran nafasnya gitu. Kalau bersin-bersin sampai pilek itu bisa juga? Bisa. Biasanya itu kan karena dia bersin terus, itu kan kayak maksa gitu ya, dia bersin gitu ya. Tekanan tinggi di area hidung itu membuat adanya cairan, sehingga itu makanya jadi pilek, gitu, mampet hidungnya sampai lama-lama kalau dia bersin terus kan nahan tuh, nah itu sampai terjadi sinus juga gitu. Jadi itu dampak alergi. Gitu. Nah alergi ini tahapannya seperti apa sih dok? Apa ringan semua atau sebenarnya bisa menjadi parah dan menjadi kematian? Fatal gitu ya. Biasanya awalnya ringan dulu.
gitu ya. Cuman karena kita nggak notice kalau kita itu alergi terhadap bahan tertentu, jadi kita kena terus gitu. Nah, sampai pada tahap tubuh kita tuh nggak bisa mentolerir lagi gejala ringan, jadi selalu meresponnya dengan gejala yang berat. Nah, kalau yang ringan mungkin seperti kayak pilek pagi hari, terus nanti agak siang hilang gitu ya. Atau kalau udah mulai agak berat tuh sampai timbul asma gitu, sesak nafas, itu bisa. Nah, tapi ada juga yang sampai penyempitan saluran nafas itu juga bisa. Nah, tentu itu bisa fatal hingga menyebabkan kematian gitu. Oh, oke. Tapi jarang sih kok sampai ujuk-ujuk tiba-tiba fatal terus meninggal. Biasanya memang ada prosesnya. Kecuali misalnya ada reaksi sengatan tawon misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya karena racunnya itu cukup berat ya, itu bisa langsung fatal gitu. Oh iya, itu saya pernah dok di Jogja itu di atas terus lagi rame-rame ada tawon kan pada ngumpet segala macam. Itu langsung bukan saya ya, tapi orang yang kena tawon langsung sekujur tubuh tuh merah langsung. Itu benar-benar bisa separah itu dok? Iya, karena begitu disengat tawon itu ada sel radang kita yang keluar kan. Nah, sel radang itu membuat pembuluh darah kita melebar semuanya. Nah, kalau pembuluh darahnya melebar semua, kita bisa timbul shock namanya. Jadi pompa jantungnya kan juga jadi lebih cepat kan untuk mendistribusi darah ke seluruh tubuh. Cuman karena ada bahan radang tadi, dia pembuluh darahnya melebar terus. Akhirnya jantungnya nggak sampai itu mengalirkan darahnya. Akhirnya dia ngalami shock dan bisa fatal. Kalau kayak gitu memang harus segera ke emergensi sih. Oke. Gitu, berarti hati-hati banget ya kalau kita kena tawon ya. Betul. Ya. Di Indonesia sendiri dok, jenis alergi apa nih yang paling sering ditemukan? Oke, jadi alergi itu sebenarnya kan bentuknya tadi macam-macam. Kalau yang tadi dihirup atau dimakan itu paling sering tuh adalah tungau debu rumah. Oke. Ya, kedua kecoa. Ya, kecoa. Iya dok, kok saya bisa cek alergi ada ya, kecoa ada sih? Kecoa ya. Jadi kecoa itu bukannya dia lari ke tangan gitu bukan ya, tapi kalau pernah lihat kecoa mati itu kan dia meninggalkan serpihan-serpihannya itu gitu ya. Jadi serpihan itu terbawa angin atau tersapu gitu ya, terus kehiruplah sama kita ya, akhirnya timbullah reaksi alergi gitu ya. Itu yang dihirup ya. Nah, itu namanya alergi tipe cepat. Biasanya gitu kena gatal, biduran atau kaligata ya bahasa awamnya. Itu sering bentol-bentol. Nah, tapi ada juga alergi yang kontak. Jadi kalau kita pegang suatu bahan, biasa tangan ya, kita pegang tangan atau area tubuh kita juga kontak sama bahan tersebut, itu namanya dermatitis kontak. Nah, itu paling sering bahan logam. Ya, bahan logam itu misalnya kunci atau grendel pintu atau jam tangan ya, gelang imitasi yang ada bahan logamnya yang mengandung nikel dan kobalt. Itu yang paling sering. Nah, gitu. Oke, jadi kayak ada orang-orang tuh yang kalau bukan emas dia gatel-gatel gitu ya dok ya? Ya, itu biasanya alergi logam. Kalau misalkan nih kan saya baru punya anak juga nih dok, baru 5 bulan nih, ntar sebentar lagi MPASI. Lucu. Lagi lucu-lucunya dok. Oke, nah kalau kebetulan dia kemarin juga sempat merah-merah juga dan kata dokter anaknya ini namanya dermatitis atopik gitu kan, dan penyebabnya juga belum diketahui kan banyak ya dok ya. Nah, gimana sih kalau kita sebagai ibu tuh deteksi alergi anak sejak dini? Oke. Baik, itu satu nggak mudah ya gitu. Ya gitu ya. Tapi paling nggak kita ngenali kalau anak kita punya bakat atau genetik atopi. Karena atopi itu diturunkan, ada faktor genetik. Kalau misalnya orang tuanya, ayah bundanya salah satunya punya atopi, itu biasanya 25% chance anaknya punya atopi. Kalau dua-duanya itu 50% ya. Jadi cukup besar ya risiko terjadinya atopi. Paling nggak itu dulu kita lebih aware ya. Yang kedua, anak atopi itu biasanya kulitnya kan barriernya terganggu ya. Nah, skin barriernya terganggu. Jadi dia lebih sensitif, lebih gampang yang namanya mengalami iritasi. Nah, tapi seringnya bahan iritasi itu bukan kayak asam basa kuat gitu ya, tapi justru yang hari-hari kita gunakan gitu. Misalnya minyak telon gitu ya, atau bahan pewangi, pelicin pakaian. Itu kan sebenarnya kalau orang normal sih ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi pada anak atopi ini kulitnya tuh sangat kering, sangat sensitif. Sehingga bahan-bahan iritan tadi mudah masuk ke kulitnya, penetrasi dan memicu gatal.
Nah, kalau anak bayi itu kan memang belum bisa bilang ya, Ya. saya gatal ya, tapi dia sudah ada refleks. Ya, jadi dia udah bisa gesek-gesekin tangannya yang gatal atau kakinya, pipinya udah bisa dia Ya. giniin gitu ya. Jadi udah ada refleks untuk ngatasi gatalnya. Jadi makanya kalau pada bayi yang 2-3 bulan, kenapa paling sering di pipi? Ya, karena kalau bayi itu kan dia banyaknya tidur. Tidur paling berat area tubuhnya kepala kan. Jadi dia emang nempel di bantal. Nah, bantalnya mungkin ada pewangi atau pelicin atau bahkan kadang dari air liurnya sendiri bisa mengiritasi karena air liur itu mengandung enzim. Ya, jadi dia mengiritasi secara pelan-pelan, bukan yang langsung terjadi ya, tapi day by day itu dia terus mengiritasi kulitnya gitu. Makanya paling sering tuh kalau masih bayi di bawah 6 bulan tuh seringnya di pipi gitu. Iya. Tapi kan ada yang bilang nih, ini mitos atau fakta nih ya, saya pengen tanya. Kalau katanya kalau di pipi itu mungkin kena susu ibu. Iya, tapi ternyata banyak juga yang nggak ASI ya, itu kena juga gitu. Oke, berarti itu satu fakta nih. Iya, itu bisa fakta kalau ibunya nggak bersihin segera air susunya. Gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kayak bayi tidur ya, terus dia gumoh gitu ya keluar. Nah itu nggak langsung dibersihin, itu bisa bikin iritasi. Yang bikin iritasi berarti liur yang sudah bercampur dengan susu atau susunya aja? Itu betul, dan juga lingkungan hangat panasnya itu. Pas bayi tidur itu kan, itu juga jadi multifaktor gitu. Iya, soalnya kan ada penelitian, nggak tahu penelitian atau bukan ya, tapi saya lihat juga katanya susu ASI itu bisa menyembuhkan orang eksim. Oh iya, betul. Jadi anak-anak yang mendapatkan ASI itu dia biasanya terutama ASI yang pertama ya, yang mengandung kayak kolostrum itu mempunyai efek proteksi ya. Kemudian ASI-nya sendiri juga punya anti-inflamasi gitu ya. Itu betul. Jadi anak-anak yang mendapat ASI itu sangat baik ya. Nah, tetapi kalau anak yang nggak dapat ASI pun, kalau secara genetik dia nggak ada atopi juga nggak gampang gitu ya. Jadi dia proteksinya terhadap kemungkinan eksim dan juga kemungkinan infeksi gitu. Oke dok, nah ini kalau masih seputar bayi nih ya dok ya. Nah kalau misalkan udah mulai merah-merah nih, apa yang harus dilakukan sama ibu? Ya, biasanya merah-merah itu bisa satu reaksi sesaat ya, mungkin karena suatu hal yang baru, perubahan cuaca ya. Kalau memang nggak sampai mengganggu bayinya nggak gelisah, ya nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau udah sampai mungkin kita lihat nggak cuma merah, terus merahnya mungkin bercaknya menetap, bayinya udah mulai gelisah, mungkin kita bisa mengartikan nih lagi gatal gitu ya. Nah kita lihat dulu kulitnya biasanya kan kering. Nah kita bisa pertolongan pertamanya kasih dulu misalnya pelembab ya untuk memperbaiki barriernya. Biasa mungkin hanya berapa hari gitu ya, tapi kalau itu nggak nolong ya kayaknya memang harus konsultasi ke dokter gitu. Oke. Nah kenapa bayi itu banyak yang sensitif atau alergi sama susu atau dari food ya, dari food. Ya, jadi memang susu itu terutama susu sapi ya, itu memang banyak kandungan protein dan proteinnya tuh nggak cuma satu, banyak jenis gitu ya. Jadi ada kode-kode proteinnya itu bisa saja gitu. Jadi memang dari semua protein paling sering memang susu sapi gitu ya. Jadi makanya mungkin dia lebih rentan gitu terhadap susu sapi. Dan itu kan mungkin terjadi di bayi-bayi yang sebelum 6 bulan nih. Betul. Nah itu tuh emang karena dia belum siap untuk terima protein banyak atau kayak memang dia ya emang lu alergi aja gitu? Pertama betul ya, karena terlalu banyak proteinnya dan itu mungkin satu-satunya jenis makanan dari luar yang dia terima ya pada saat itu. Jadi dipajankan terus kan, dia dapat konsumsinya itu terus. Jadi itu lebih paling sering alerginya selain faktor genetik tadi. Tapi bisa sembuh nggak untuk dairy food itu? Nah karena tadi proteinnya banyak kan kita nggak tahu yang mana. Nah sebenarnya kita paling bagus sih periksakan gitu ya, kita cek yang mana, karena ada yang murni cow's milk, tapi ada juga yang protein D52 atau apa gitu, macam-macam proteinnya. Jadi itu harus diperiksa karena setiap produk susu pasti kan dia berbeda-beda ya. Jadi kita harus cari yang sesuai. Wow. Oke, ke pemeriksaan alergi nih berarti kan otomatis kalau kita punya anak yang mungkin ada alergi dengan dairy food, baiknya dicek kan untuk alergi dairy foodsnya yang bagian mana gitu kan ya. Kan ada yang saya suka sedih kalau udah dengar orang tuh alergi telur, di mana-mana telur ya, di roti telur, di mana telur gitu kan. Nah berarti kalau dari kecil itu bisa diteskan alergi untuk
yang mana saja yang alergi? Biasanya tuh ada panelnya ya, karena biasa anak-anak mulai MPASI ya, MPASI itu mulai kita pajankan banyak makanan ya, tapi kita takut nih alergi yang mana gitu ya. Kalau sebenarnya dia nggak ada gejala, sebenarnya nggak ada indikasi ya. Tapi kalau misalnya dia udah sering ruam dari usia 2 bulan, bolak-balik gatal yang kita nggak bisa tahu sebabnya apa, nah itu bisa sih kita periksa gitu ya. Jadi kita bisa aware dan kita bisa restriksi makanan yang memang dia alergi. Karena seringnya tuh justru kadang-kadang ibu-ibu menduga-duga ya, aduh ini kayaknya alergi telur deh, nah ini kayaknya alergi ini waktu saya makan ini. Padahal ternyata anaknya enggak, padahal dia udah restriksi begitu banyak makanan, yang ada anaknya tumbuh kembangnya jadi terlambat gitu. Jadi nggak tahu makanan ini, makanan itu gitu ya. Hanya menduga-duga. Oke. Berarti anak saya boleh nggak dok tes alergi? Ada keluhannya banyak nggak? Yang tadi merah-merah itu. Oh ya, boleh sih kalau memang bolak-balik naik turun ya, dan nggak bisa diidentifikasi nih karena perubahan cuaca atau apa, boleh dites. Sama apa namanya? Kan saya juga ada riwayat alergi seafood, debu segala macam gitu. Ya, boleh dites sih. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan nih teman-teman yang nonton di rumah untuk akses tes alerginya agak sulit ya, mungkin di daerah gitu. Nah, ada nggak sih tahap-tahap awal sebagai ibu untuk memeriksakan anaknya alergi atau enggak gitu? Oke. Baik, sebenarnya sih langkah paling baik konsultasi dulu ke dokter ya, karena pemeriksaan itu biasanya kan sesuai indikasi gitu ya. Kadang-kadang self diagnosis tuh sering terjadi ya gitu. Jadi menduga-duga, akhirnya cek laboratorium ternyata hasilnya normal semua. Akhirnya ibunya bingung, terus ini kenapa gitu. Jadi lebih baik memang konsultasi ke dokter dulu ya, sesuai dengan keluhannya gitu. Misalnya kalau keluhan yang dominan ke kulit ya ke dokter kulit. Kalau misalnya dia ke diare mungkin ke dokter anak gitu ya. Jadi tergantung keluhannya gitu ya. Karena memang spesialis ini ada spesialis kulit, anak, penyakit dalam, mata, bahkan THT, bahkan itu semua ada cabang alergi imunologinya. Ya, gitu semua ada ya. Jadi pendekatannya tergantung gejalanya gitu ya. Nah, kalaulah misalnya gejalanya ke kulit gitu ya. Nah, jadi konsultasikan dulu ke dokter karena hampir 80% kelainan kulit itu ruam merah ya. Ada bercak-bercak, rash gitu ya. Jadi kadang-kadang mirip memang sama alergi gitu ya. Tapi ternyata bisa juga bukan, bisa infeksi atau mungkin sebab yang lain gitu ya. Jadi tentunya kita perlu konsultasi dulu supaya sesuai juga apa yang ingin kita periksakan gitu ya. Karena agak setiap gejala tuh agak spesifik gitu ya. Gitu. Jadi perlu dikenali dulu gejalanya. Nah dok, ini kan ada juga mitos atau fakta nih, bener nggak sih stres itu memicu atau memperburuk alergi? Baik ya. Jadi betul sekali ya, itu fakta ya gitu. Tapi itu bukan penyebab utama. Ya, penyebab utamanya tadi ya faktor genetik, faktor lingkungan, dan adanya gangguan dari sistem imunnya. Nah, tapi banyak hal yang bisa mengganggu sistem imun. Ya, salah satunya stres, baik itu physically atau psikis. Ya, kalau fisik tuh misalnya kecapean, kurang tidur, atau ada infeksi, itu stres fisik. Tapi kok psikis tuh ya stres pikiran, depresi gitu ya, banyak deadline gitu ya, gitu tuh biasanya psikis gitu ya. Nah, dulu sih dianggapnya stres psikis itu tong sampah gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa, ya udahlah ini kayaknya stres deh gitu ya. Tapi ternyata ada ilmunya gitu. Ternyata memang kalau kita lagi stres itu akan memicu beberapa sel-sel radang, kemudian kortisol kita meningkat gitu ya. Jadi ada ilmunya bahwa memang stres itu bisa mencetuskan. Jadi dia bisa mencetuskan dan memperburuk ya kondisi alergi maupun autoimun. Tapi bukan pemicu utama. Bukan, ya betul. Nah ini kan banyak sekali teman-teman mungkin yang alergi yang ruam-rumah, apalagi untuk makanan suka selalu membawa obat alergi. Betul. Nah, udah deh gue minum aja nih obat, jadi bisa makan bebas. Nah sebenarnya seberapa aman sih itu konsumsi obat alergi? Ya baik. Jadi mungkin itu biasanya pada kasus yang biduran tadi ya, yang bentol-bentol ya. Jadi dia biasanya udah tahu nih kalau makan udang, makan telur akan timbul ya. Jadi minum obat antihistamin dulu, biasanya 1 atau 2 jam sebelumnya baru makan ya. Nah, tapi kita tahu bahwa setiap kali kita alergi dan bolak-balik kambuh, itu biasanya akan meningkat derajat keparahannya. Gitu ya. Jadi kalau kita terus-terus terpajar itu akan terus. Nah, mungkin memang antihistamin itu, obat-obat itu ya,
seperti cetirizine, loratadine ya isinya itu biasanya memang dia menangkal gejalanya, tapi tidak menghilangkan penyebabnya ya atau mekanismenya. Jadi kita nggak bisa prediksi juga ya kalau kita minum obat, terus mungkin kita makannya dalam jumlah banyak, itu bisa aja tetap terjadi alergi. Ya dan tadi ya kembali ke pertanyaan tadi seberapa bahaya ya kalau kita minum terus. Nah biasanya kalau kita minum terus namanya juga obat ya, ada efek baik, ada efek nggak baiknya. Nah obat-obat seperti itu bisa bikin kulit kering, mulut kering, kadang-kadang sampai retensi urin ya, sulit buang air kecil, itu juga bisa. Ya, jadi walaupun obat-obat itu spektrum amannya cukup luas ya, tetapi tetap ada efek samping gitu. Oke dok, tadi dokter bilang kalau misalkan kita coba untuk makan lagi itu bisa memperparah. Iya betul. Berarti bukan yang kayak coba lagi ntar akan berkurang alerginya. Nah, iya. Jadi ada yang namanya desensitisasi ya. Jadi kalau kita punya alergi terus katanya memang coba makan terus nanti lama-lama hilang. Itu bisa tapi dengan kadar yang sangat sedikit. Masalahnya kita nggak tahu tuh kadar sedikit tuh berapa gitu ya, jadi harus terukur gitu ya. Nah kalau kita memang sering-sering makan, ada beberapa kondisi bisa akhirnya hilang atau tidak alergi lagi. Tapi kalau kita makannya dalam jumlah banyak dan tidak sampai di fase namanya desensitisasi tadi, alerginya bisa tambah parah gitu. Oh jadi benar-benar harus dicoba pelan-pelan banget ya, nggak boleh kayak makan udang segini nggak apa-apa terus akhirnya makan udang yang banyak itu nggak bisa juga gitu. Betul. Harusnya terukur gitu. Oh harus terukur lah betul, ya. Oke. Nah ini kan ada oral, ada topikal nih ya. Betul. Ada nggak sih pendekatan lain untuk mengendalikan alergi selain dua tadi itu? Oke, berarti ini artinya udah kambuh gitu ya, sedang kambuh gitu ya. Nah biasanya memang lini pertama itu topikal dulu, yang ringan-ringan dulu ya. Nah sebelum masuk ke obat minum atau suntik bisa juga ya, biasa ada fototerapi namanya ya. Jadi disinar dengan sinar UVB biasanya. Ya jadi kelainan kulitnya itu disinar, kalau memang dengan obat topikal nggak membaik, pilihan terapinya dipakai UVB tadi. Hanya saja kekurangannya UVB ini nggak bisa sebentar, 1-2 kali. Jadi dia harus rutin gitu, misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu, baru bisa kendalikan gitu. 2-3 kali seminggu. Iya. Wah, lumayan padat ya. Iya, tapi kita selektif sih, nggak semua kasus ya. Mungkin ada eksim yang agak bandel di area-area tertentu, itu bisa kita lakukan fototerapi. Oke, nah tadi kita udah bicara soal alergi mungkin yang ringan-ringan yang mungkin semua orang masih paham banget ya dok ya. Nah ini ada satu kondisi di mana eksim ini mungkin kalau dilihat dari foto-fotonya lumayan menakutkan ya dok ya, sampai yang kayaknya kalau lagi kambuh tuh sampai yang kelupas-kelupas gitu kan. Nah sebenarnya boleh nggak sih dok, mungkin dokter menjelaskan apa sih bedanya eksim sama psoriasis? Jadi eksim itu jenisnya banyak ya, lebih sering ditemukan dibandingkan psoriasis. Eksim itu banyak terkait dengan iritasi, alergi, bahkan infeksi gigi pun bisa bikin eksim. Ya, jadi eksim itu artinya ada peradangan di kulit, tetapi ada pencetus biasanya dari luar eksim ya paling sering. Tapi faktor genetik juga tetap ada gitu ya. Dan itu lebih umum dan biasanya kalau diobati kemungkinan untuk membaiknya lebih besar kemungkinannya dibandingkan psoriasis. Karena psoriasis itu adalah suatu kondisi peradangan juga, dia kronik artinya menahun ya, dan kita bisa bilangnya dia nggak sembuh gitu ya, tapi kita bilangnya dia remisi. Remisi itu bisa gejalanya nggak timbul sama sekali, bersih kulitnya, tetapi pada saat ada pencetusnya kembali dia akan muncul lagi karena psoriasis itu masuk ke autoimun. Ya, jadi sel imunnya tuh menyerang tubuhnya sendiri. Nah, harusnya kan sel imun tuh membela ya atau defense ya terhadap apapun dari luar, tapi ini justru menyerang tubuhnya sendiri. Nah, kalau eksim sendiri ini tuh termasuk penyakit genetik? Ada beberapa eksim yang genetik, yang tadi dermatitis atopik itu genetik. Nah ini bisa sembuh atau nggak akan sembuh juga, cuman mungkin jangka waktu timbulnya lebih lama gitu. Kalau eksim tuh juga unpredictable ya. Jadi ada beberapa yang sembuh dalam usia dini, ada juga usia dini nggak ada, munculnya usia dewasa. Karena tadi selain faktor genetik, faktor lingkungan tuh sangat besar pengaruhnya. Lingkungannya tuh berarti apa? Misalnya kayak anak remaja, keringetnya aja karena hawa panas itu bisa memicu gatal, digaruk, akhirnya jadi eksim.
Nah itu, jadi itu juga sangat bergantung pada barrier kulitnya tadi, ya Oh, sawar kulit. jadi kalau nggak ada genetik pun bisa juga ada kemungkinan untuk eksim. Iya bisa, Oh, bisa. bisa, betul. Oh, terus sama saya mau tanyakan, ini menarik. Ya, Katanya kan kalau misalkan kita mandi air panas terus tuh skin barrier bakal berkurang terus, itu ya, benar nggak, Dok? betul, ya. Jadi skin barrier akan rusak. Kenapa? Karena kulit kita itu kayak batu bata sama semen gitu ya. Jadi semennya itu akan terkikis. Semen itu adalah lemak alami yang menjadi pelembab alami kulit kita ya. Jadi si semennya itu akan terkikis terus karena air panas, mungkin juga pakai sabun yang tidak tepat gitu ya. Dia akan ngikis sehingga batu batanya kosong gitu. Jadi kayak nggak, semennya kayak brodol gitu ya, habis gitu ya. Nah, jadi kulit kita tuh kayak jarang gitu. Nah, kalau kulitnya udah renggang gitu, ujung-ujung sarafnya lebih terekspos. Oh. Ya, sehingga gampang banget memicu gatal. Sehingga keringet aja bikin gatal, kena pewangi atau pelicin pakaian jadi gatal gitu. Harusnya kan keringet nggak ada yang alergi keringet ya. Iya. Tapi karena keringet itu mengandung garam-garaman, itu memicu ujung-ujung saraf, itu yang bikin gatal. Oke, berarti tidak dianjurkan untuk mandi air panas setiap hari ya. Betul. Oke, pemicu umum yang menyebabkan eksim ini kambuh, Dok. Kambuh ya, oke. Jadi yang paling sering ini sebenarnya beda-beda eksemanya ya. Kalau eksema atopik lah ya, yang paling sering, atau dermatitis atopik itu tanpa disadari itu biasanya garukan justru yang memperparah. Kalau kita gatal, nggak usah disuruh ya, pasti udah refleks ingin ngegaruk ya. Itu dari usia bayi sampai dewasa, dan garuk itu katanya enak banget. ya, karena kenapa? Karena begitu dia gatal dan dia garuk terus, itu akhirnya ada luka-luka kecil di kulitnya. Dan luka itu kan nyeri. Nah, nyeri itu akan mengkat sense dari gatalnya itu tadi. Karena saraf dari gatal dan nyeri itu sama gitu. Jadi begitu nyeri, sensasi gatalnya akan berhenti. Nah, akhirnya dia perih kan, luka. Nah, akhirnya perihnya hilang, lama-lama gatalnya kambuh lagi, dan biasanya intensitasnya lebih berat dari sebelumnya. Akhirnya garuknya lebih heboh lagi. Nah, dan biasa kita garuknya kan nggak hanya di area gatal ya, tapi menyeluruh ya, banyak gitu garuknya. Jadi akhirnya rusaklah kulitnya, dan eksimnya juga menyebar karena begitu ada luka trauma, sel radang kita akan datang lebih banyak. Nah, akhirnya eksimnya meluas terus gitu. Jadi garukan faktor utama. Ya. Jadi kalau nggak digaruk diapain, Dok? Ya, jadi biasanya nih, ini biasanya banyak orang nggak tahu atau meremehkan ya efek dari pelembab ya. Jadi begitu kulit kita kering ya, atau eksimnya mulai kering, itu saat yang paling gatal. Nah, pas saat gatal itu justru kita harus bikin dia moist. Jadi kunci untuk ngatasi dermatitis eksim itu adalah hydration and moisture. Jadi harus dikasih air, dilembabkan, dan ditrap air tadi dengan pelembab. Nah gitu. Berarti harus pakai air dulu? Bagusnya kan kering lawannya basah. Jadi emang harus dikasih air dulu. Tapi bukan artinya becek atau gitu mandi ya? Berulang-ulang, enggak. Tapi mungkin bisa di spray aja air ya, terus kasih pelembabnya gitu. Justru itu lini pertama dalam pengobatan eksema. Gitu. Jadi bukan obat, bukan topikal, bukan, justru hydration and moisture itu yang paling penting gitu. Oke, berarti pakai pelembab gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, nah ketika eksim mengalami perburukannya ini, tanda-tandanya apa sih, Dok, dan kapan kita harus berkonsultasi ke dokter? Oke, biasanya tuh dia yang darinya kering jadi basah biasanya. Itu karena manipulasi kita juga ya. Dia biasanya basah, kemudian dia meluas ya, atau dia menyebar ke tempat yang lain. Tapi bukan nyebarnya karena cairannya kemana-mana, bukan ya, tapi justru karena garukan tadi. Ya, jadi ada yang namanya autosensitisasi. Karena dia kering, misalnya eksimnya hanya di kaki, tapi karena dia terlalu kering kulitnya, dia garuk-garuk di tempat yang lain yang tadinya nggak ada eksim. Nah, begitu dia garuk-garuk di tempat yang lain, itu akan timbul eksim yang baru di situ. Nah, itu namanya autosensitisasi gitu. Oh, jadi berkesinambungan di dalam situ gitu ya? Karena dari sistem imunnya sendiri. Gitu. Oh, oke, menarik ya. Oke. Jadi kalau misalkan orang nih sudah dikatakan punya eksim gitu ya, gimana sih cara kita memanage biar eksim itu nggak kambuh lagi? Apa dari gaya hidup atau dari mana? Ya, pertama kita harus tahu dulu kita eksimnya tipenya yang mana, ya. Karena ada juga eksema yang namanya dermatitis numularis gitu. Ya, jadi dia ceplok-ceplok bulat-bulat. Nah, itu 60 hingga 80% itu pencetusnya infeksi.
Nah, infeksinya tuh bukan infeksi yang berat gitu ya, bukan kayak COVID gitu atau apa, tapi bisa infeksi yang ringan, tapi kita nggak aware ada infeksi. Misalnya gigi bolong. Gigi bolong itu belum tentu sakit, belum tentu bengkak. Tapi karena ada gigi bolong, itu bakteri tuh senang di situ. Nah, Oh. bakteri itu sesuatu yang asing. Sistem imun kita tuh pasti jadi siaga satu dia. Ya, dia selalu aktif gitu ya. Dia selalu siaga karena ada bakteri yang nggak pergi-pergi tadi. Nah, dia nggak bisa nyerang ya, tapi bakterinya nggak pergi gitu ya. Jadi begitu kita kering kulitnya dan kita garuk, akhirnya muncullah di tempat-tempat yang lain gitu. Itu karena infeksi. Oke. Nah, kalau yang lain ya kita harus cari misalnya tadi ya ada alergi atau hal-hal lain gitu. Oke, kalau gaya hidup sendiri berpengaruh nggak sih, Dok? Nah, gaya hidup biasanya nih kok hampir semua eksema atau dermatitis itu ada gangguan barrier. Skin barrier terganggu. Nah, jadi hal-hal yang sehari-hari mengganggu skin barrier itu tentu saja dari pola hidup kita sehari-hari. Misalnya tadi ya mandi air panas terus-terusan, pakai sabun antiseptik terus-terusan padahal kita nggak selalu kotor gitu ya. Gitu, atau pakai pewangi, pelicin, atau misalnya kita banyak olahraga tapi tidak segera mengganti pakaian olahraga yang basah gitu. Itu semua bisa mencetuskan gitu. Gitu. Oke. Kemudian juga mungkin dari dalam ya, misalnya kita nggak biasa minum air cukup gitu, itu semua mempengaruhi kondisi skin barrier-nya. Oke. Nah, ini juga menarik juga ya. Thank you ya, Dok ya, udah penjelasannya sudah Panjang lebar dan mudah dimengerti sama saya. Oke, nah sekarang kita membahas soal psoriasis. Dan ini termasuk di autoimun ya, berarti sangat beda dengan eksim ya. Betul. Oke, nah ini termasuk dari genetik juga atau bisa terjadi ketika orang sudah dewasa? Oke, jadi ini memang ada peran genetik ya, tapi ada yang namanya psoriasis early onset, artinya dia kenanya kurang dari usia 40 tahun. Oke. Ya, biasanya usia anak, remaja gitu ya, atau dewasa muda. Tapi ada juga yang late onset. Late onset tuh di atas 40 tahun. Tapi dua-duanya ada faktor genetik. Ya, walaupun nggak dari kecil gitu ya. Jadi walaupun ada faktor genetik tadi, nggak sekonyong-konyong dia ada langsung penyakitnya. Jadi tadi ada pencetusnya dulu. Nah, pencetusnya pada usia dewasa itu bisa macam-macam. Bisa infeksi yang berat ya, bisa obat-obatan, bisa vaksinasi, itu juga bisa. Makanya setelah era COVID selesai, itu banyak sekali kita menemukan pasien dengan autoimun. Ya, salah satunya itu psoriasis. Karena mungkin tadi pada saat dia mengalami COVID, sistem imunnya kan perang ya, yaitu. Jadi dia berusaha untuk menangani COVID, tapi banyak sel-sel radang yang justru terpicu. Nah, itu justru akan bikin dia mudah terkena autoimun apabila dia sudah ada genetiknya. Oh, tapi tetap ada genetiknya? Tetap ada genetiknya. Oke. Walaupun mungkin genetiknya nggak orang tuanya nggak ada, ya, tapi bisa aja lintas generasi itu, kakek neneknya atau uyutnya itu bisa aja ada gitu. Oke, nah bicara tentang autoimun nih Dok ya, kan salah satunya adalah psoriasis. Kenapa dia itu bisa muncul di kulit? Oke, ya. Jadi kenapa muncul di kulit ya, itu sebenarnya nggak hanya kulit aja. Ya, jadi sebenarnya psoriasis ini bisa juga di sendi. Ya, tapi yang terlihat memang paling sering di kulit ya, tapi dia bisa di sendi, bisa di mata ya, bisa juga di bagian tubuh yang lain ya. Nah, tapi di kulit lah kita bahas ya. Jadi kalau di kulit itu khas karena dia memang ada namanya sel keratinosit, itu sel lapisan tanduk kita, itu yang menjadi target dari sel radang yang bikin psoriasis tadi. Tuh, jadi dia targetnya memang ke kulit. Gitu. Jadi setiap autoimun tuh ada targetnya ke mata, ke hati, ke jantung, ke ginjal, tapi ini ke kulit dominannya gitu. Nah, oke, ngerti. Nah, kalau kasus psoriasis di Indonesia ini gimana Dok saat ini? Sebenarnya cukup banyak ya ditemukan dan di semua usia, dan laki dan perempuan tuh nggak ada bedanya. Nggak ada beda kayak lebih banyak laki atau lebih banyak perempuan tuh nggak ada, hampir sama. Beda dengan lupus kali ya. Kalau lupus kan rasionya wanita tuh 9, laki-laki 1, 9:1. Tapi kok psoriasis tuh hampir sama laki dan perempuan. Ya. Ada nggak sih obat-obat yang harus diminum seumur hidup? Jadi psoriasis tuh dia ups and down ya gitu ya. Jadi ada masa-masa dia banyak, ada masa-masa dia aman, terkendali gitu ya. Sebenarnya di tangga terapi dalam memanage psoriasis itu nomor 1 adalah memperbaiki pola hidup.
Ya gitu, itu nomor satu. Jadi bukan obat-obatan. Jadi makan yang sehat, tidur cukup, olahraga juga harus ada di situ, manajemen stres itu di pola hidup. Ya, baru setelah itu kita naik ke topikal. Oke. Nah, topikal, kemudian topikal tuh mungkin hanya bisa yang mungkin yang sedikit ya, yang kecil-kecil aja. Tapi kalau udah meluas kita nggak bisa. Baru kemudian naik tadi ke fototerapi. Bila fototerapi juga nggak memungkinkan atau mungkin nggak respon juga terapinya, baru kita naik ke obat sistemik. Obat sistemik itu bisa obat minum dan obat suntik. Ya, bisa pilihan itu ya. Nah, apakah harus seumur hidup? Sebenarnya sih tergantung gitu ya. Segimana pasien tersebut ya atau orang tersebut memanage tadi pola hidupnya. Kalau misalnya dia obesitas, ternyata obesitas itu mempengaruhi kekambuhan dari psoriasisnya. Ya karena lemak di tubuhnya itu pun mempunyai efek radang gitu. Atau misalnya dia merokok atau misalnya dia alkohol gitu, itu semua kan dari pola hidup. Nah, bila dia pola hidupnya buruk atau tidak baik, pasti psoriasisnya juga akan kambuh lebih sering, sehingga dia akan ketergantungan dengan obat lebih lama gitu. Oke. Dok, saya pengen tanya kalau misalkan kayak obat yang kayak ada steroidnya itu boleh nggak sih untuk jangka panjang? Ya, oke. Jadi ini banyak pertanyaan juga ya dari ibu-ibu ya gitu ya. Soalnya gini, steroid itu kita bilangnya obat dewa gitu ya. Jadi cepet banget yang ngilangin eksim atau psoriasis tuh cepet banget. Tapi memang pada penggunaan jangka panjang itu memang banyak efek samping. Ya, jadi pertama kita harus tahu bahwa steroid itu obat daftar G, artinya obat keras. Ya, jadi memang harus dipantau penggunaannya oleh dokter ya. Gak mesti dokter kulit, dokter umum juga bisa gitu ya. Tapi intinya harus dipantau penggunaannya, nggak boleh beli bebas gitu ya. Kenapa? Karena begitu kita pakai jangka panjang lebih dari 1 bulan biasanya di area yang sama, itu kulitnya bisa menipis ya, kemudian bisa juga tumbuh pembuluh darah baru, bisa tumbuh jerawat di area tersebut ya, dan kadang-kadang kalau penggunaannya terlalu luas itu bahkan bisa diserap oleh tubuh dan efeknya bisa ke mata, ke jantung, bikin diabetes, bikin katarak dini gitu ya. Itu efek dari steroid walaupun dioles gitu ya. Jadi ini obat yang keras gitu ya. Nah, jadi memang penggunaan jangka panjang tidak disarankan ya gitu. Jadi kita hanya gunakan kalau dia lagi flare atau lagi kita bilangnya terapi rescue. Ya hanya diberikan saat itu saja. Gitu. Nah, ada juga namanya yang dia itu kalau kena steroid malah jadi ngeflare gitu. Itu benar nggak sih, Dok? Ada? Oh ya, ada. Itu rosacea mungkin ya. Rosacea ya. Itu kondisi. Jadi ada beberapa kondisi makin dikasih steroid makin parah. Salah satunya misalnya rosacea. Bisa juga jamur. Kadang-kadang jamur itu mirip eksim juga. Jadi pas dikasih steroid malah jamurnya makin parah. Oke. Nah, mungkin terakhir, Dok, saya sempat lihat-lihat TikTok juga ada yang namanya TSW, topical steroid withdrawal. Itu tuh apa sih, Dok? Ya, jadi biasanya karena penggunaan steroid jangka panjang, begitu di stop mendadak itu flare. Ya, bisa eksim itu juga bisa. Jadi karena selama ini ketergantungan steroid ya, radangnya ditekan terus, begitu di off, dia langsung flare, langsung parah. Tapi ada juga kondisi dia alergi terhadap steroid, itu juga bisa. Alergi steroid juga bisa. Ya, ada beberapa orang yang alergi terhadap kandungan steroid itu. Oke, Dok. Dok, terima kasih banyak atas penjelasannya yang luar biasa. Thank you banget. Semoga dokter sehat selalu dan banyak membantu orang lebih banyak lagi. Dengan video ini mungkin bisa membantu orang lebih banyak lagi ya, Dok ya. Saya berharap gitu juga. Amin. Thank you, Dok. Sampai ketemu di klinik ya, Dok ya. Mari, silakan datang ya.